Jadi kan kita kan kalau main kan begini harusnya. Dia kan mungkin karena bete nggak ketemu tuh bolanya. Jadi dia pegang tuh bola muter-muter. Aku bilang jangan deh nanti kena kepala. Akhirnya bener dong pas dia muter peletak itu langsung nangis kayak pantau ya sakit lah kita aja sakit kena tangan apalagi dia. Mungkin karena kebiasaan pertama jadi kayak kalau udah bangun pagi terus kayak nggak olahraga tuh kayak sayang aja gitu misalnya kayak ada waktu yang banyak bisa dimanfaatkan untuk olahraga kenapa enggak udah gitu kan emang anak aku bangun pagi terus kayak misalkan udah bikin sarapan buat anak aku buat aku jadi kalau misalkan pagi nggak ngapa-ngapain tuh iya sayang aja jadi udah kebiasaan olahraga setiap pagi dan setiap hari tuh udah harus pasti olahraga gitu. Paling suka olahraga dari kamu kan aku lihat Mhm. olahraganya banyak ya apa aja diikutin. Paling suka sebutin dong apa aja gitu. Oh, kalau aku olahraga tuh misalkan hari ini kayak kardio, biasanya aku kayak treadmill, terus kayak skipping itu berapa menit lah ya setengah jam, tapi berhenti tetap. Terus kayak hari selanjutnya kayak total body workout pakai beban yang kayak barbel 5 kilo gitu. Terus selanjutnya misalkan Muay Thai kayak gitu sih. Kalau kayak yoga sih aku udah kayak nggak cocok mungkin karena udah keras. Jadi kayak nggak apa sih kalau yoga mah flexibility-nya tuh berkurang gitu. Karena aku pernah ikut kelas yoga nggak bisa jadi harus gitu gimana sih kayak kok susah gitu karena udah kebiasaan angkat beban gitu nggak keringetan karena emang kurang yang menantang udah kebiasaan berat jadi kayak nggak berasa gitu untuk flexibility yang tadi aku bilang itu. Kalau lari itu kamu apa juga suka lari juga ya? Mm-mm. Itu kenapa suka lari kardio ya sebenarnya? Ya karena kan emang olahraga tuh harus diselang-seling misalkan kalau hari ini kayak kardio lari tuh cukup 45 menit sih memang tapi dengan usia aku yang sekarang misalkan 30 tahun itu tuh kalau lari pagi tuh enggak yang jangan pagi-pagi banget jadi ada jamnya yang bagus untuk lari dengan usia aku tuh biasanya jam 9 ke atas itu untuk kardionya tuh lebih banyak keluar keringet gitu katanya sih begitu ya aku pernah baca juga dan ternyata yang aku lakuin tuh biasa pagi tuh ternyata nggak tepat gitu jadi harus jam 9 ke atas tuh baru pas banget kan kalau misalkan kayak lari di luar di komplek tuh vitamin D-nya juga lebih berasa karena sampai jam 10 kan gitu. Seminggu berapa kali lari? Lari Sekali lari berapa kilo gitu? aku treadmill di rumah kalau misalkan kayak lagi ke GBK ya paling ya Dari BC kan kamu misalkan kalau di GBK 3 putaran kalau misalnya kayak di BSD itu di daerah bukan BSD sih kayak Gading Serpong itu di Sentia Park itu ya sama sih kayak jatuhnya tuh ya 4 sampai 5 karena kan luang lingkupnya kayak lebih kecil daripada GBK kan yang luas gitu. biasanya oh ya tadi ya paling Mhm. jauh udah pernah lari kemana nggak? Misalnya pas lagi liburan lari gitu olahraga nyepetin. Iya sih pasti. Kalau misalkan kayak lagi liburan kan pasti olahraganya yang ya biasa workout kardio biasa paling lari 20 menit. Tapi ya kalau kira-kira udah capek udah berhenti. Karena aku sebenarnya kalau lari tuh lumayan sih lebih berasa karena kan ada tekniknya juga. Kita tuh kalau misalkan lari tuh kayak enggak yang enggak gitu. Jadi kayak dari hidung semua kalau aku kayak jadi lebih berasa banget capeknya gitu. Kardionya juga lebih eden sih kayak lebih ngobior gitu kalau keringatnya kayak gitu. Tapi lebih cepat kurus juga sih kalau lari. Oh iya. Kenapa itu? Ya karena kan kardio, jadi abis semua kayak lemaknya. Kalau misalkan kayak si total body workout kayak angkat beban itu kan kayak lebih ke pembentukan. Jadi lemak yang ada di badan kita itu dibentuk jadi otot. Tapi kalau lari, kalau tujuannya kayak pengen kurus dong gitu kan banyak yang bilang, "Oh lu cepet banget kurusin Meng," gitu kan. Itu emang lari olahraganya. Kalau misalkan pengen cepat kurus, pengen cepat kering itu lari sama sepeda. Kalau sepeda aku nggak cocok gitu karena nggak ngerti ya udah mulai berumur kali nggak ngerti jadi kayak sakit gitu kalau dengan pot kecuali memang kayak di setting untuk duduknya tuh oke. Kalau lari udah paling bener untuk kardio dan lebih cepat kurus kering baru misalkan kayak mau main alat itu lebih bagus kayak gitu. Enaknya dari olahraga apa sih terutama lari? Ya, selain tadi cepet kurus ya. Lebih seger sih, lebih seger apalagi kita udah biasa bangun pagi terus kayak olahraga lanjut lari 20 sampai 45 menit ya lebih segar sama lebih awet muda sih kayak lebih jauh dari kata sakit ya alhamdulillah ya jadi apalagi makannya sehat juga dan udah kebiasaan untuk olahraga untuk makan sehat enak aja di badan gitu jadi seger lebih awet muda emang udah banyak yang bilang gue muda sih. Amin. Amin. Kayak gitu. Itu pertama khusus nggak sih kalau mau lari misalnya Mhm. punya sepatu khusus? Ya
Kalau lari emang harus pakai sepatu yang benar-benar khusus untuk running ya, bukan yang kayak casual atau mungkin buat apa sih functional training boleh aja, cuman kayak lebih sakit gitu. Aku pernah saya coba yang sepatu yang kayak untuk total body workout gitu, yang olahraga functional training itu agak berasa sih sakit sih, karena emang buat angkat beban itu. Apa sih kayak soalnya itu apa bawahnya tuh emang harus nempel. Kalau si running tuh nggak, lebih enteng banget. Kalau sepatu untuk lari tuh emang khusus kayak gitu. Bajunya nih, Hmm. kamu lebih nyaman pakai celana pendek kah, tank top, topi kah, atau rambutnya diapain misalnya? Kalau lari ya, Mm-mm. kalau lari aku lebih prepare ini ya, apa namanya, legging panjang, terus kayak pakai yang kebuka lah katakan gitu, pakai topi, tapi ya udah pasti menghitam lah ya, apalagi pagi-pagi tuh vitamin D tuh panas terik matahari udah luar biasa. Cuman kan emang itu yang dicari kan. Jadi emang lebih gampang untuk berkeringat dan lebih ini juga apa, lebih ya lebih inilah, maksudnya kayak kebuka, lebih berasa lah gitu. Tapi kalau misalkan emang kayak ada kan sekarang kayak jaket-jaket yang khusus buat lari itu yang sambil sauna, itu lebih banyak lagi keringatnya keluarnya kayak gitu. Sejak suka olahraga atau khususnya lari, sering jadi beli sepatu dan outfit-outfit olahraga nggak sih? Iya, karena ada menurut aku kayak olahraga juga perlu style yang menurut aku oke. Kayak lari kan harus pakai topi, misalkan kan topi hari ini kayak gini, atau yang kebuka setengah, atau mungkin rambutnya diikat, atau cuman kayak pakai bandana kan. Walaupun kita olahraga tetap harus stylish ya, maksudnya kayak tetap fashionable lah gitu. Jadi biar main di warna, atau kalau nggak sepatu aku macem-macem gitu, itu jadi kayak kewajiban sih, kayak kewajiban dalam arti Semangat juga nggak sih kalau punya outfitnya yang bagus? udah pasti, karena kan kita udah pasti foto-foto ya gitu kan, karena olahraga itu kan memperlihatkan bahwa kita tuh sehat loh, terus ditambah plusnya juga kita pakai outfitnya keren loh, jadi kita sayang aja kalau nggak foto gitu. Jadi kalau misalkan kayak pergi ke mall atau pergi kemana tuh, atau lihat di online, aku udah kayak kebiasaan banget aja, ih lucu nih gitu kan, crop topnya ih lucu nih, jaketnya kayak gitu. Punya sepatu olahraga berapa? Kira-kira berapa pasang? Bentar berapa ya, ya dikit lah, 1 2 3 4 5 6. Lebih dari 10 kayaknya. Ada. Lebih sih, lebih, tapi kalau yang dipakai tuh itu aja, mungkin karena aku olahraganya cuma kayak di rumah, terus kayak treadmill lari, ya udah cuman kayak khusus buat sepatu lari, terus kayak buat sepatu yang di rumah aja olahraga total body workout tadi. Muay Thai itu beda lagi tuh. Kalau kayak olahraga sekarang buat apa, booty misalkan ya, itu harus pakai sepatu yang teplek, misalkan kayak sepatu yang bener-bener bawahnya tuh yang enggak cengkat gitu loh, yang bener-bener flat banget. Nah itu karena kan kita ngangkat gitu. Kalau lari beda lagi, agak gitu sedikit ke atas gitu. Jadi masing-masing olahraga Beda fungsi gitu. oke, sepatu larinya, sepatu lari atau sepatu olahraganya paling mahal harganya, kalau boleh kisarannya berapa tuh, biar harga apa gitu, dan ada budget khusus nggak sih untuk beli sepatu outfitnya olahraga? Kalau sepatu harga sih untungnya sih nggak kayak mahal-mahal banget ya, tapi nggak tahu sih itu kan beda-beda orang ya. Kalau aku mah ya standar aja lah, maksudnya kayak brand-brand yang ada di mall aja, tapi ya dari berbagai brand, mungkin yang ini aku punya, dari ini punya, jadi kayak nggak ada budget khusus sih sebenarnya, cuman kayak orang juga udah tahu lah kalau misalkan harga sepatu untuk lari itu berapa kisarannya. Ada yang ya dari 2 juta sampai 5 juta juga ada sih sebenarnya, cuman kan kita tergantung kebutuhan ya, maksudnya kalau misalkan emang nyaman dipakai ya udah beli gitu, kalau enggak ya buat apa juga gitu. Yes gitu. Oke, pernah kan, pernah ikut maraton nggak sih Bu? Kalau belum pernah, pengen nggak sih ikut maraton, kayak kan di Singapura ada Hmm. maraton Singapura dan lain-lain, yang kemarin juga ikutin teman-teman artis juga ya. Nah, gimana? Pengen sih kayak lihat temen-temen tuh kayaknya seru gitu ya. Teman aku sekarang kayak dari sepeda ke lari gitu, makin kecil banget, makin kurus gitu. Udah gitu ada teman aku juga, Rini Yulianti, sama suaminya lari juga. Aku juga kayak pengen nyobain ngajak suami gitu, tapi kayak nggak mungkin deh. Ya udahlah nanti aja. Tapi aku pengen bener sih kayak pengen nyobain lari, kuat nggak? Makanya kayak jauh banget ya rutenya ya. Jadi bisa juga kan sekarang dia ke Nah bawah kan, udah pasti tuh, iya makanya. Jadi aku kayak pengen nyoba sih sesekali, cuman ya nggak tahu lah. Kita lihat dulu ya resolusi bapaknya seperti apa. Kalau emang misalkan pengen kurus ya udah pasti harus lari. Kering soal kalau lari tuh, gitu. kamu dinilai olahraga, selain olahraga, kamu Mhm. juga dinilai modis ya, daripada kamu bilang outfitnya, orang banyak yang suka menginspirasi juga. Ini gimana? Ternyata orang menilai kamu sampai segitunya nih. Hmm. Ih, kece nih olahraga, tapi ibu-ibu tapi tetap memperhatikan penampilan.
Sebenarnya sih aku nggak yang orang yang harus hari ini gue pakai baju ini ya biar bagus, nggak gitu. Jadi ada apa yang ada di rumah gitu misalkan ya udah aku pakai gitu, dan emang kebetulan warnanya emang lucu, terus kayak bentuknya juga apa sih bentuk bajunya tuh modelnya tuh ya oke lah gitu. Jadi nggak ada unsur kesengajaan yang memang harus kayak hari ini aku pakai ini pakai itu, enggak. Jadi emang udah di match and mix aja gitu. Jadi ya ada kayak ada yang crop top atau misalkan one shoulder atau misalkan yang kayak jumpsuit gitu kan. Dan memang kebetulan juga aku karena sering yang tadi bilang modis gitu, jadi ada brand baju masuk gitu, enggak bukan endorse, jadi kayak aja kerja sama tapi dengan model dari Selfie Kitty model, jadi lu maunya seperti apa kita bikinin deh kayak gitu. Ya alhamdulillah sih collab gitu. Jadi aku sih nggak ada yang harus sengaja hari ini pakai ini, hari ini pakai ini, enggak. Tapi memang baju aku udah banyak banget baju olahraga dan warna-warni itu ada gitu, kayak gitu. Sama netizen nih, akhirnya maksudnya olahraga kamu yang tadinya memang untuk diri sendiri ya, menginspirasi orang gitu, dinilai orang juga kece dan sebagainya. Ya seneng banget malah, karena menurut aku kan itu olahraga itu kan selain emang penting dan kita juga emang harus gitu ya, tergantung sih orang, maksudnya kalau emang yang malas mah malas aja, tapi kalau aku karena udah jadi kebiasaan dan aku suka gitu, jadi karena terlalu sering untuk latihan, udah kewajiban setiap hari bangun pagi harus olahraga, dan orang tuh ngelihat gila ya nih orang tiap hari olahraga konsisten banget. Makanya kenapa aku nggak yang harus badan gue harus bagus, enggak, tapi karena sering olahraga kelihatannya badannya jadi bagus, orang juga jadi kayak mau, ih berapa lama sih olahraganya kayak gini, jadi mau deh. Ya alhamdulillah gitu, orang jadi kayak terinspirasi dengan aku yang sekarang statusnya udah jadi ibu anak satu, tapi badan gue tuh kayak lebih bagus sekarang daripada dulu deh, kayak gitu akhirnya kan. Jadi kayak emang benar gitu, ada salah satu banyak sih guru-guru olahraga aku yang zaman dulu kayak nge-WhatsApp, ih badan teteh keren sekarang ya, karena aku konsisten gitu. Emang benar sih kayak badan aku zaman dulu ya sih bagusan sekarang, kurus ya udah kurus aja, tapi sekarang aku kurus tapi ya ada bentuknya gitu, ada ototnya segala macam, iya padat gitu ya udah. Jadi itu kayak makin buat aku tuh kayak jadi buat makin semangat untuk terus olahraga, untuk terus kayak kasih inspirasi buat orang-orang. Malah kayaknya orang-orang followers gue tuh kayak bosen ya, tiap hari kayak udah hafal banget kan, kayak udah tiap pagi bikin sarapan buat sendiri, terus olahraga pasti posting udah gitu ya, apalah gimana udah pasti udah tahu tuh followers aku kayak gitu. Terakhir kalau banyak kan terutama kaum hawa ya, pengen badannya ini cakep, sempurna kayak misalnya kamu lah, tapi olahraga males nih, apa sih yang perlu dimulai dan gimana cara yang susah kan menjaga konsistensi karena apalagi kalau liburan kadang udah skip aja, itu gimana tipsnya dari seorang Selfie Kitty? Kalau tips dari aku sih, sepengalaman aku, pertama sih niat ya. Niat memang harus dan akan dilakukan, itu memang agak susah. Tapi kalau udah niat dari dalam hati, itu pasti dipaksain. Mau males kayak apaan tahu, tapi kalau misalnya kita udah balik lagi ke niat, gue kan niatnya badannya bagus loh, ya udah harus dipaksain buat olahraga, ya udah harus dipaksain bangun pagi, harus dipaksain makan bener gitu kan. Maksudnya makan bener di situ kayak bukan gak boleh makan yang ya coklat atau gorengan segala macem lah gitu, kayak bakso boleh aja tapi nanti gitu. Maksudnya dalam arti nanti tuh ya kan harus ada programnya, lu harus turunin berat badan dulu. Jadi pertama niat, kedua memang harus konsisten, dipertahankan memang agak sulit, tapi balik lagi ke niat dan balik lagi ke keinginan kalian. Misalkan kalau emang pengen badannya bagus ya harus tetap dijalanin, tetap ditekunin gitu, itu konsisten. Yang ketiga ya harus didukung juga sih dengan apa sih tadi, makanan gitu ya, terus kayak bangun paginya dipertahankan, karena aku olahraga tuh lebih prepare pagi ya daripada sore atau malam, lebih bagus udaranya juga. Terus yang keempat ya itu tadi, baju mungkin ya biar lebih semangat. Kalau misalkan badannya udah bagus, foto-foto udah pasti cucok gitu, karena kalau ibu kayak gitu udah pasti bajunya bagus, masa kita sih nggak foto kayak gitu. Jadi niat, konsistensi, terus makanan dijaga, sama satu lagi ya fashionable yang jaga gitu. Jadi kita masuk tentang permainan lato-lato. Anak gue apa kejedot tuh, Itu nih ada ke apa nangis kan. Udah tahu kan sekarang lato-lato lagi booming. Iya. Kuping kita sakit nih bener ya. Udah pernah nyobain ini belum nih mamanya? Ya udah dong, itu kan permainan zaman dulu. Itu kemarin aku sempat beli di Bandung. Setelah itu baru ada gubernur kita Kang Emil itu posting lato-lato sama Bapak Presiden Jokowi kan. Terus aku juga komen sih. Itu baru banget aku beli dan lagi musim lagi gitu. Maksudnya itu mainan zaman dulu aku. Zaman Allah masih kecil, sekarang anak gue main gitu. Dia kan nggak bisa mainnya kan. Udah gue ajarin beberapa kali, terus putak gitu nangis karena emang bahannya tuh ya keras banget gitu. Lagi musim sih emang. Nah, itu kan di banyak berita ada sampai kepalanya benjol dan sakit karena kena perutnya dan lain-lain.
Nah ini ternyata ngalamin sendiri nih. Ngalamin sendiri. Yes. Gimana itu jadi kronologi gimana? Jadi kan kita kan kalau main kan begini harusnya ya. Dia kan mungkin karena bete nggak ketemu tuh bolanya. Jadi dia pegang tuh bola muter-muter. Aku bilang jangan deh nanti kena kepala. Akhirnya bener dong pas dia muter peletak itu langsung nangis kayak pantau ya sakit lah kita aja sakit kena tangan. Apalagi dia itu sampai bunyi tak gitu ya sakit dia gitu langsung nangis untuk ke sini nggak ke sini gitu kan Allah aku langsung ya kan benjol kasihan aku gosok-gosok tuh pakai rambut kasihan makanya aku kasih tahu deh mainnya begini makanya aku suka umpetin tuh bun aku takutnya dia main lagi kalau ketahuan memang sih emang lagi musim di komplek juga pada main semuanya lagi musim banget ya makanya bener loh tetangga petak pelot ya Allah lah tuh lagi anak gue kesono lah sepedahan mah tetangganya main lah tuh balik lagi cari lagi pusing aja nggak bisa gitu ya kan bahaya itu kalau nggak didampingin gitu. Berarti pas kejadian mama nih namanya lebih harus ngawasin kali ya. Yap, harus tetap diawasin karena emang itu kan agak bahannya emang agak keras dan bikin sakit kalau kena ke anggota tubuh gitu. Jadi emang harus diliatin, diajarin juga ya. Kalaupun emang nggak bisa diajarin ya minimal kita yang mainin biar dia lihat gitu lah. Gimana caranya supaya nggak diputer-puter gitu. Karena lo main kalau misalkan kena ke kaca juga pecah deh. Kayak gitu, iya.